Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik setelah makan merasa cemas, badan tidak nyaman. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah setelah makan merasa cemas dan badan tidak nyaman. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis atau kejiwaan ya, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi. Memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis akan cepat membaik. Nah teman-teman semua, kenapa topik ini kita sampaikan ya, ini memang pertama sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia ya, yang dalam komentarnya itu menanyakan, Pak, kenapa saya ketika habis makan justru ya merasa cemas, merasa badan tidak nyaman ya, sensasi bermunculan. Nah itu seperti itu. Nah baik teman-teman ya, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya fokus untuk membahas sensasi yang muncul ya setelah kita makan. Nah itu teman-teman. Nah mengapa terjadi seperti itu ya, ini memang prosesnya karena kita sudah terkena anxiety psikosomatik, ini lebih banyak dari faktor kejiwaan ya, jadi dari faktor kecemasan dan dari faktor pikiran negatif kita. Selain juga bagi yang fisiknya belum begitu membaik ya, yang mungkin makannya juga masih mantang, nah ini juga menjadi perhatian khusus ya, itu juga sering terjadi seperti itu. Maka dari itu dulu saya sampai pernah mengalami sensasi takut makan ya. Nah itu yang menjadi sebab karena setelah makan itu biasa muncul sensasi ya, pikiran menjadi cemas ya, menjadi takut, perasaan kita tidak menentu lah istilahnya seperti itu ya. Nah belum sensasi yang muncul ya, kadang kita menjadi tambah begah ya, kadang kita merasa agak pusing ya, bahkan kadang pernah juga merasa mual kalau habis makan. Nah itu bermacam-macam sensasi ya, itu terjadi di saat kita setelah makan. Nah sebenarnya itu kita pandang sebagai suatu kewajaran saja teman-teman ya, ketika kita memang belum istilahnya sembuh total ya. Nah itu memang masih seperti itu. Jadi itu merupakan proses ya, proses yang harus kita lalui, yang memang ya begitulah ya asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya. Maka dari itu ketika kita sudah memahami dan sudah mengenali karakternya seperti itu, nah ini seharusnya kita sudah tidak perlu cemas lagi ya. Akan tetapi kadang kita cemas itu memang dipicu dari sensasi yang tidak nyaman dulu ya. Jadi setelah makan kemudian kita merasakan tidak nyaman ya, kadang perut juga menjadi begah ya, kadang menjadi kembung, kadang menjadi sembelit ya, kemudian ulu hati mengganjal ya. Itu yang akhirnya
kecemasan kita itu datang ya. Jadi sebenarnya sensasi psikis ya seperti rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was itu sering dipicu oleh adanya sensasi fisik dulu ya. Jadi begitu sensasi fisik muncul ya, yaitu rasa-rasa tidak nyaman di dalam tubuh kita, nah kemudian pikiran berkhayal yang negatif ya. Nah, sehingga muncullah ya seperti rasa cemas, rasa takut ya, rasa khawatir itu seperti itu, alurnya seperti itu. Nah, maka dari itu ya karena kita sudah mulai memahami hal itu ya, maka seharusnya jangan terlalu dipikirkan ya, jangan terlalu dipikirkan. Anggap saja itu biasa ya, biasa memang apa ya, ya karakter asam lambung itu seperti ini ya, itu harus bisa seperti itu. Sehingga ketika ada sensasi yang muncul di badan tidak nyaman ya, entah itu sensasi di seputar perut, entah itu di seputar dada ya, bahkan kadang kepala pusing-pusing, nah itu kita harus bisa masa bodoh saja teman-teman ya. Jadi masa bodoh saja, sensasi itu tidak apa-apa ya, sensasi hanya numpang lewat ya, faktanya saya baik-baik saja ya. Nah, akhirnya akan menjadi berkurang ya, atau kita ketahui ya, wah ini cemas datang misalkan seperti itu ya. Dengan seperti itu saja nanti sudah berkurang teman-teman ya. Tetapi ketika kita belum memahami ya, begitu ada sensasi di badan ini merasa tidak nyaman, nah biasanya kecemasan itu semakin menjadi ya. Nah itu, maka dari itu di dalam kita memahami penderitaan asam lambung gerd anxiety psikosomatis, memang kita harus mengenali diri kita sendiri ya. Jadi harus kita pahami ya, terutama apa ya, ya hal-hal yang kadang memunculkan sensasi ya. Nah kalau saat ini adalah terutama ketika kita habis makan ya. Nah, maka dari itu saya ingin sharing kepada teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang masih dalam penderitaan ini ya, minimal bisa memotivasi lah teman-teman untuk tidak menambah kecemasan ya, itu seperti itu. Nah, itu sebenarnya ada sebab dan bagaimana solusinya ya. Nah, ini yang ingin saya sharingkan. Nah, ini ya, jadi ketika setelah makan itu kita merasa cemas ya, kemudian muncul beberapa sensasi di tubuh kita ya, sehingga badan menjadi tidak nyaman ya, entah itu sensasi di seputar perut ya, seperti kembung, begah, sembelit ya, perih dan lain sebagainya, maupun sensasi di seputar dada yang kadang menjadi apa ya, ngos-ngosan, kemudian dada merasa berat, dada terasa panas, nyeri dan lain sebagainya, sampai dengan kepala kadang juga agak berat ya, agak berat, kemudian pusing-pusing, keliengan. Nah, ini pun sering terjadi pada saat kita justru setelah makan. Nah, itu. Jadi anehnya seperti itu ya. Padahal ketika orang normal setelah makan itu ya justru rasanya lebih menjadi energik ya, karena sudah mendapatkan asupan-asupan baru ya. Tapi bagi kita itu kadang justru sebaliknya yang terjadi. Nah, ini uniknya penderitaan asam lambung gerd anxiety psikosomatis yang harus kita pahami dan kita kenali teman-teman. Nah, oke ya. Jadi begini teman-teman. Sebab dan solusinya ya. Jadi kita ketahui dulu sebabnya, kemudian nanti alternatif solusinya bagaimana ya untuk mengatasi ketika setelah makan kita merasa cemas, kita merasa takut ya, dan badan tidak nyaman lah. Jadi muncul banyak sensasi seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, ini sebab dan solusinya adalah seperti ini teman-teman. Yang pertama ya, kenapa muncul rasa cemas dan badan tidak nyaman? Itu karena dipicu oleh psikis kita atau oleh pikiran kita, di mana pikiran kita ini masih mengarah ke hal-hal yang negatif. Nah, hal-hal yang negatif contohnya seperti ini ya. Setelah kita habis makan ya, nah kemudian pikiran kita jangan-jangan ya, nah itu diawali dengan jangan-jangan, wah jangan-jangan nanti rasanya nggak nyaman ini, jangan-jangan ini nanti menjadi sembelit nih, jangan-jangan ini nanti pusing-pusing nih. Nah kadang dipicu oleh itu dulu teman-teman ya. Nah maka dari itu ketika
pikiran sudah berpikirnya seperti itu ya, itu artinya berpikir negatif ya. Ya sudah, karena kita sudah terkena psikosomatik ya, jadi apa yang dipikirkan direspon oleh tubuh, maka ketika pikirannya itu masih negatif ya, masih jangan-jangan ya, nah itu ya akhirnya respon tubuh menjadi seperti itu ya, jadi memunculkan sensasi. Nah itu artinya pikiran itu masih negatif. Nah maka solusinya bagaimana ya? Solusinya ya kita rubah mindset menjadi positif ya. Jadi pikiran kita usahakan positif. Nah berpikir positif itu contohnya begini ya, ketika kita setelah makan ya, nah yang ada di pikiran kita ya, alhamdulillah kita sudah bisa makan ya. Dengan makan ya kita akan menjadi lebih sehat. Itu seharusnya seperti itu ya, karena orang sehat itu orang yang makan dan minum itu cukup, itu pasti seperti itu ya. Nah maka dari itu setelah makan ya katakan saja ya, alhamdulillah saya sudah bisa makan dengan nikmat ya, dengan enak ya, ini akan membawa kesehatan kita jauh menjadi lebih baik. Nah contohnya diawali seperti itu ya. Dan ketika sudah pikiran seperti itu yang muncul di dalam tubuh kita ya, karena pikirannya positif ya sudah, responnya menjadi positif, akhirnya kita menjadi lebih energik gitu setelah makan gitu. Jadi memang yang namanya orang terkena psikosomatik ini, kata-kata itu sangat berarti teman-teman ya. Makanya kata-kata, pikiran, perbuatan ini adalah doa yang akan dikabulkan ya. Maka sadar maupun tidak sadar kita harus selalu berkata yang positif itu. Nah dengan seperti itu nanti pikiran juga positif, kemudian respon tubuh juga akan positif, akhirnya kita menjadi merasa nyaman ya, merasa nyaman secara mental, kita juga tidak cemas, tidak takut, itu harus seperti itu. Nah cuma kadang ya itu karena hal ini juga butuh latihan ya, nah itu kadang kita terkalahkan oleh sensasi-sensasi yang muncul duluan. Nah itu seperti itu. Nah tapi ya nggak usah khawatir teman-teman, ini pokoknya memang kita harus bisa merubah mindset pikiran kita menjadi positif. Insya Allah itu akan baik-baik saja ya. Ya memang prosesnya seperti itu. Jadi untuk merubah mindset pikiran itu juga kadang tidak mudah ya. Memang harus diawali dari seperti itu dulu ya. Ketika sudah seperti itu kemudian berlangsung beberapa kali, nah baru kita biasanya bisa mengendalikan itu seperti itu. Jadi anggap saja ya itu sebagai latihan ya, latihannya itu. Jadi dan latihan itu juga tidak cukup katakanlah sekali harus jadi ya, biasanya berulang-ulang ya. Dengan berulang-ulang kita pancing mengatakan kata-kata positif, baru mindset berubah menjadi positif. Nah ketika mindset sudah berubah menjadi positif, baru respon tubuh juga menjadi baik-baik saja atau menjadi positif. Itu seperti itu. Baik ya, itu yang pertama ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah kemudian sebab dan solusi yang kedua ya, ini mengapa kita setelah makan itu kadang merasa cemas ya, badan tidak nyaman. Nah itu ketika makan tidak tepat waktu ya, makannya jadwalnya itu tidak ajik ya, jadi tidak tepat waktu ya. Contohnya terlambat makan. Nah begitu terlambat makan itu biasanya juga kadang ini memicu pikiran juga ya. Pikiran kita akan negatif lagi. Wah tadi saya terlambat makan nih, jangan-jangan nanti jadi begini ya, jangan-jangan jadi begitu. Itu kadang sudah kepancing seperti itu dulu. Nah maka dari itu kita juga harus betul-betul selalu bisa mengendalikan pikiran, dan kita harus selalu sadar ini pikiran kita ini sedang positif atau sedang negatif. Itu seperti itu. Makanya kita selalu berlatih istilahnya kesadaran teman-teman. Nah untuk berlatih kesadaran itu memang treatmentnya itu dengan meditasi teman-teman. Contohnya kita menyadari nafas ya, nafas kita itu nafas kita yang berjalan terus ya, keluar masuk itu saja kadang kita tidak sadar kok ya. Nah itu maka dari itu kita harus belajar itu meditasi, mengamati nafas, keluar masuk nafas. Nah nanti akhirnya kita bisa mengamati pikiran kita. Nah itu prosesnya juga
agak panjang ya, tetapi teman-teman pasti bisa. Pokoknya ketika ada apa ya tip-tip ya, tolong praktekkan saja, itu insya Allah nanti akan membaik dengan sendirinya teman-teman. Nah itu ya, jadi contohnya kita itu makan tidak tepat waktu atau terlambat makan. Nah, solusinya bagaimana ya supaya tidak memicu kecemasan dan sensasi bermunculan ya? Ya solusinya gampang, waktunya kita tepati saja. Jadi kita seolah-olah punya jadwal yang sudah paten ya. Sudah paten ya, contohnya misalkan kita makan pagi katakanlah sekitar jam 6 sampai jam 7 ya. Di jam itu kita harus makan, itu jangan sampai terlambat. Mungkin makan siang sekitar jam 11 sampai jam 12. Nah, itu di jam itu harus kita makan. Entah itu sedang sibuk, entah sedang apa, berhenti dulu ya jamnya. Makan, kita makan. Kemudian makan malam mungkin sekitar jam 6 sore sampai dengan jam 7 sore ya atau malam. Nah itu ya lakukan saja. Jadi kita memang latihannya harus konsisten teman-teman ya. Jadi kita konsisten menepati dengan doktrin kita sendiri. Kalau memang doktrin kita sendiri sudah menjadwal makan seperti itu, ya sudah, kita konsisten, kita tepati. Dengan seperti itu menjadi tidak memicu ya, tidak memicu pikiran untuk negatif, karena kita tidak melakukan kesalahan kok dari segi katakanlah jadwal makan itu seperti itu. Nah, itu contohnya ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini bisa jadi ini disebabkan karena kita makan pantangan teman-teman ya, makan pantangan ya, karena kadang karena sesuatu hal ya yang tadinya kita sebenarnya sudah mantang, tetapi kita harus makan itu karena memang pada hari itu misalkan atau pada kesempatan itu menunya adanya itu. Kalau kita nggak makan kan kacau ya. Nah, akhirnya ya kita makan seperti itu. Contohnya makanan yang mungkin pedas ya. Nah, itu karena memang adanya itu ya, sayurnya adanya pedas semua. Nah, akhirnya kita juga ngambil makan. Nah, setelah makan biasanya pikiran bergejolak ya, bergejolak ya. Nah, akhirnya teringatnya ke negatif. Wah, tadi saya makan agak pedas ya, ini jangan-jangan nanti perut akan kembung ya, jangan-jangan nanti kita menjadi pusing-pusing. Nah, seperti itu. Nah, ketika pikiran memancingnya seperti itu ya, artinya itu pikiran negatif, ya sudah, respon tubuh seperti itu, akhirnya menjadi muncul rasa cemas, kemudian muncul rasa takut ya, takut kambuh ya maksudnya ya. Nah, kemudian muncul rasa-rasa yang tidak nyaman. Jadi sebenarnya semua itu karena dipicu oleh pikiran kita sendiri teman-teman. Makanya sadari saja ya, usahakan pikiran jangan ini melayang ke masa lalu maupun ke masa yang datang, tapi fokuskan pada saat ini sedang apa ya. Makanya di saat penderitaan itu masih serius, saya selalu sering mengingatkan pikiran kita sendiri, yaitu dengan cara sekarang saya sedang apa, itu seperti itu. Nah, artinya supaya pikiran itu tidak melayang ke masa lalu maupun ke masa yang akan datang. Nah, kalau melayang bagaimana Pak? Boleh atau enggak ya petualangan pikiran itu ke masa lalu? Boleh ya, tetapi yang menyenangkan. Misalkan kita mengingat sesuatu, kesuksesan kita di masa lalu ya, tentang memori-memori keindahan di masa lalu, itu enggak apa-apa ya. Yang penting kita kan bisa menjadi senang dengan menghayal itu. Tapi jangan yang menyedihkan, jangan yang mengundang trauma itu ya, seperti itu. Kalau contohnya kita membayangkannya sensasi, nah itu kan menimbulkan trauma ya. Nah, artinya itu menjadi negatif ya, sudah, respon tubuh itu menjadi negatif itu. Itu teman-teman ya. Nah, ketika kita sudah terlanjur makan pantangan ya, atau mungkin mau makan pantangan ya. Nah, ini solusinya ya, makanya kita jangan pakai istilah pantangan, tapi kita hanya mengurangi makanan pantangan seperti itu saja. Kalau kita
di doktrin pikiran kita hanya mengurangi makanan pantangan, pada suatu saat kita makan ya entah itu banyak maupun sedikit, ini pikiran kita akan tenang ya, wong memang kita nggak mantang kalau kita hanya mengurangi saja makanan-makanan yang sensitif, misalkan seperti itu ya itu. Nah jadi solusinya seperti itu ya, termasuk kita harus waspada. Jadi waspada termasuk terhadap makanan-makanan yang tadinya menjadi makanan pantangan, begitu teman-teman. Nah itu yang ketiga ya teman-teman ya. Nah kemudian yang berikutnya berarti yang keempat ya. Yang keempat yang menyebabkan setelah makan itu kadang muncul rasa cemas ya, kemudian badan tidak nyaman, itu bisa jadi karena makan makanan yang tidak terbiasa teman-teman ya. Makan makanan tidak terbiasa atau makanan yang aneh-aneh lah. Contohnya ketika kita sedang bepergian ya. Bepergian itu kan kadang makanannya aneh-aneh ya, karena bukan di rumah sendiri ya, itu seperti itu. Nah kadang kita karena mungkin menghormati teman atau menghormati ya kelompok kita yang sedang bepergian bersama, nah, akhirnya kita akan ikut makan itu. Tetapi setelah makan bergejolaknya yaitu pikiran negatif, wah saya makan makanan yang tidak biasa saya makan ya, saya nggak biasa makan daging kambing misalkan, tetapi tadi karena rombongan kita masuknya di rumah makan sate kambing, akhirnya saya ikut makan itu. Nah setelah itu bergejolak ya pikiran, wah jangan-jangan nanti tensi naik, jangan-jangan ini nanti lambung menjadi kambuh dan sebagainya. Nah ketika pikiran sudah seperti itu ya sudah, akhirnya kita menjadi kambuh beneran, itu seperti itu. Jadi semuanya itu pokoknya dari mindset pikiran kita teman-teman ya. Maka ya memang harus kita waspadai ya, pikiran harus kita kendalikan ya. Tetapi makanan-makanan yang tadinya aneh-aneh, yang pantangan itu juga harus kalau bisa dihindari saja. Kalau memang pikiran kita masih ragu, hindari saja. Tetapi kalau memang pikiran kita yakin, tidak apa-apa makan ya. Jadi contohnya ketika kita melihat ada makanan-makanan yang tidak biasa kita makan ya, kemudian menurut kita makanan masih agak aneh ya, karena kita gak terbiasa makan itu, tetapi ingin mencoba, yaitu kuatkan dulu pikiran, yakin saja. Jadi makanan ini memang rezeki yang harus kita syukuri dan kita nikmati ya. Makan untuk sehat, saya makan pasti tidak apa-apa. Ya udah, respon tubuh akan baik-baik saja. Itu seperti itu teman-teman ya rahasianya. Baik ya, nah itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima ya, yang terakhir ini. Jadi sebabnya itu bisa jadi karena makan dengan porsi berlebih ya. Porsi berlebih ya. Ya ini contohnya ketika kita sudah merasa enak makan ya, pas kebetulan itu makanan favorit yang kita sukai, nah akhirnya kita lupa diri ya, porsinya sampai agak terlalu banyak ya, berlebihan. Nah akhirnya setelah itu ya muncul sensasi juga ya, selain memang lambung juga biasanya belum terbiasa dengan porsi besar ya, tiba-tiba dengan porsi besar ya akhirnya muncul ya sensasi ya. Setelah muncul sensasi akhirnya kita menjadi cemas, menjadi gelisah, menjadi takut, itu seperti itu. Nah setelah seperti itu kemudian sensasi semakin kuat, akhirnya tubuh menjadi merasa tidak nyaman, itu seperti itu. Nah ketika seperti itu maka harus dikendalikan ya, kita jangan istilahnya makan berlebihan. Nah, solusinya bagaimana? Ya atur porsi makan lah. Itu. Jadi atur porsi makan. Jadi ya usahakan makan itu secukupnya saja ya. Secukupnya saja. Makan itu setelah merasa lapar ya, dan berhenti makan sebelum kenyang. Nah, itu ukurannya seperti itu. Ketika kita bisa mempraktikkan seperti itu ya akhirnya kita menjadi di porsi yang sedang, itu seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman
pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.